Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Pertama, kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, secara tidak langsung menuntut masyarakat dunia untuk meningkatkan sumber daya manusia. Manusia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan berlanjut ke pasca industri yang serba teknologi. Pencapaian tujuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasa teknologi dan informasi. Hal ini telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, selanjutnya yaitu dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Poin yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin meningkatnya pengetahuan tentang teknologi dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan-kegiatan ilmiah. Misalnya, penemuan teori baru. Dengan teori baru, timbul peralatan baru dengan yang lebih maju yang tentunya banyak menggunakan tenaga dan pikiran manusia dengan tidak langsung telah menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Poin yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari Abu Ahmad dan Ahmad Supatmo mengatakan bahwa keterampilan dan kecerdasan manusia berkaitan dengan persaingan dalam dunia kerja. Hal ini menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan pasar global. Tidaklah mungkin suatu negara dengan tingkat sumber daya manusia rendah dapat bersaing. Untuk itulah, penguasa iptek sangat penting sekali dikuasai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tahun ke tahun secara tidak langsung memotivasi masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diakibatkan kurangnya penguasa iptek telah menjadi tujuan pembangunan utama yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetensi. Oleh karena itu, daya saing dalam sumber daya manusia semakin menjadi faktor pemicu peningkat kualitas sumber daya manusia. Poin yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan rasa percaya diri. Banyaknya pakar yang berpendapat bahwa semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan, perubahan perilaku sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Dalam buku yang ditulis oleh Patrick Abundance dan John Nesbitt yang berjudul Megatron for Women, menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Dan bangsa-bangsa barat tidak akan lagi melecehkan bangsa-bangsa Asia. Oke, selanjutnya, dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Poin yang pertama, dampak negatif dari iptek terhadap sumber daya manusia adalah menyebabkan pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang tepat bagi kondisi masyarakat tidak menambahkan lapangan pekerjaan, akan tetapi justru sebaliknya dapat mempersempit lapangan pekerjaan.
Banyaknya pekerjaan yang pada awalnya menjadi tugas manusia dapat diganti oleh mesin, sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan akhirnya semakin banyak jumlah pengangguran yang ada. Poin yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menurunkan moral sumber daya manusia. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuk, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak pidana. Ancaman yang paling besar di bawah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mematikan imajinasi manusia. Skumajar menegaskan bahwa teknologi melalui masyarakat yang sudah merusak pemikiran manusia. Artinya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat membuat masyarakat menikmati segalanya dengan mudah, dan mereka akan kehilangan kepekaan menghadapi tantangan hidup. Oke, poin yang ketiga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merubah pola interaksi menjadi individualisme. Dari Wahyudi Kumorotomo mengatakan, individualisme merupakan ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya, di mana setiap interaksi dalam masyarakat harus dilakukan demi keuntungan individu atau bersifat egosentris. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah pola interaksi yang membelenggu perilaku dan gaya hidup di masyarakat. Masyarakat yang rendah teknologinya cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi, dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong, tolong menolong, dan telah melupakan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting menciptakan kesatuan sosial. Oke. Itulah penjelasan dari kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.